Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang kejujuran. Jujur salah satu sifat yang sangat penting yang harus dimiliki semua manusia. Bukan hanya para anbiya saja yang harus mempunyai sifat kejujuran. Akan tetapi para umatnya pun harus memiliki as-sidq, yaitu kejujuran dalam segala hal. Entah itu kejujuran yang berkaitan dengan lisan atau kejujuran yang berkaitan dengan niat atau keinginan, atau kejujuran yang berkaitan dengan tekad yang sangat kuat, atau kejujuran yang berkaitan dengan menepati tekadnya. Ketika sudah tekad, ya harus dia laksanakan ketekatan itu. Di sini tadi ayat yang saya baca, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena jujur merupakan pondasi daripada suatu perkara. Bahkan dengan jujur itu perkara itu sempurna. Dan juga bukan saja sempurna, akan tetapi dengan kejujuran itu wa fihi nidhamuhu, artinya dengan kejujuran itu tersusun rapih karena sebab kejujuran. Dan paling sedikitnya jujur adalah istiwa usirri wal alaniyah, artinya ketika kita berada sendiri atau kita bersama orang-orang, ya kita harus jujur. Batin kita jujur, zahir kita pun jujur. Zahir harus sesuai dengan batin. Apa yang kita tunjukkan kepada orang, batin pun harus sesuai dengan apa yang kita lihatkan kepada orang lain. Bahkan kalau bisa, sarirah ini lebih baik daripada alaniyahnya. Itu yang paling sedikitnya kejujuran.
Dan pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Sahal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yashummu raihatas sidqi abdun dahana nafsahu wa ghairahu. Seorang hamba tidak mungkin akan mencium baunya surga, mencium baunya kejujuran, atau tercium bau kejujuran kalau dia mudahanah, mencari muka untuk dirinya dan mencari muka kepada orang lain. Nah, ketika orang mencari muka, gak mungkin, sudah hilang kejujurannya. Jangankan kejujurannya, mencium bau kejujurannya saja, orang ini sudah hilang, sudah tidak ada. Makanya pentinglah sifat jujur ini. Bahkan ada satu ulama yang bernama Dhinnun al-Misri, beliau mengatakan, as-sidqu sayfullah. Kejujuran itu pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diumpamakan sifat jujur ini pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wudi'a ala syai'in illa ghata'ah. Tidaklah kejujuran ini diletakkan terhadap sesuatu kecuali dia akan memutuskannya. Masya Allah. Sangat penting sekali. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan, diperintahkan agar selalu bersama orang-orang yang jujur. Dan seorang yang jujur ini dia tidak akan memperhatikan, dia tidak akan la yubali, tidak peduli. Law kharaja kullu gadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahil qalbi. Jadi orang yang jujur ini dia nggak peduli, walaupun orang-orang ini melihat kejelekan pada dirinya. Artinya dia tidak peduli orang menganggap dirinya jelek selama tuduhan atau anggapan itu membuat hatinya bersih, membuat hatinya lebih baik. Jadi nggak peduli orang-orang melihat atau menganggap bahwa dirinya itu jelek, bahwa dirinya itu tidak baik, tidak peduli. Yang penting tuduhan atau fitnahan, omongan orang lain, kalau membuat dirinya itu lebih baik hatinya, membuat jiwanya bersih, dia tidak memperdulikannya. Itu orang yang jujur. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathagila min husni amalih. Dan juga di samping dia tidak memperdulikan tuduhan-tuduhan atau ocehan-ocehan orang lain dengan kejelekannya, dan juga dia tidak terlalu menginginkan, bahkan dia tidak suka kalau kebaikannya itu terlihat oleh orang lain. Masya Allah. Jadi memang susah. Orang yang jujur ini agak sulit. Bahkan ya, ada satu pepatah, salah satu mafgudah wa salah satu mawjudah. Atau kebaliknya, salah satu mawjudah wa salah satu mafgudah. 3 perkara yang ada dan 3 perkara lagi tidak ada. Yang pertama, ilmu ada, tapi yang tidak ada adalah amalnya. Amal pun ada, banyak orang yang beramal dengan ilmunya, banyak orang yang mengamalkan ilmunya. Walakin al-ikhlas ghairu mawjudah ay mafgudah. Amal ada,
tapi ikhlasnya tidak ada. Masya Allah. Ini banyak. Yang ketiga adalah al-ikhlas mawjud was-sidqu ghairu mawjud. Ikhlasnya ada, tapi sidiknya ghairu mawjud atau mafgudah. Jadi derajat sidik adalah derajat yang paling tinggi. Artinya derajat sidik itu sudah di atasnya al-ikhlas. Karena orang jujur dia tidak memperdulikan ocehan orang lain, tidak memperdulikan kejelekan yang pernah dituduhkan kepadanya dan kejelekan yang terlihat oleh orang lain, dia tidak memperdulikannya. Artinya dia sudah, dia jujur. Apapun ocehan orang lainnya sudah seperti itu. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah dirinya agar supaya lebih baik daripada apa yang dia pernah lakukan. Di samping itu juga dia tidak memperdulikan orang lain mau lihat kebaikannya, orang lain mau menganggap kebaikannya atau tidak, dia tidak peduli. Itu namanya jujur. Wala yakrah an yattali an-nasu 'ala sayyi'i min 'amalihi. Dan dia juga wala yakrah, tidak benci kalau orang-orang itu melihat kejelekannya, kalau orang-orang itu melihat keburukannya. Fa inna karahatahu dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum wa laysa hadha min ikhlasis siddiqin. Dan sesungguhnya kalau dia enggak suka kalau orang lain itu melihat kejelekannya, maka ini menunjukkan bahwa dia menginginkan lebih di mata manusia, menginginkan pujian di mata manusia. Walaysa hadza min ikhlasis siddiqin, dan ini merupakan bukan termasuk daripada orang-orang yang ikhlas as-siddiqin dan golongan orang-orang yang jujur. Masya Allah, luar biasa. Makanya sebagian para ulama ada yang dijuluki siddiqiyatul kubra, orang yang jujur dan yang mempunyai julukan siddiq adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena beliau cintanya bukan saja di mulut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau tunjukkan bahwa dirinya adalah betul-betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hartanya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Semuanya diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putrinya yang tercinta, putrinya yang Masya Allah luar biasa cerdas, dinikahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan saja hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya pun beliau korbankan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi yang dinamakan orang itu jujur seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa arda. As-sadiq yatagallab fil yawm 40 marrah. Orang yang jujur itu
selalu introspeksi, muhasabah setiap harinya sebanyak 40 kali. Ketika seorang jujur itu melakukan kebaikan, selalu muhasabah. Apakah kebaikannya ini diterima? Apakah kebaikannya ini betul? Apakah kebaikannya itu betul-betul ikhlas? Terus. Jadi tidak diberi kesempatan sama sekali untuk hawa nafsunya mendorong, membanggakan kebaikannya. Jadi tidak diberikan kesempatan olehnya. Orang-orang yang jujur itu tidak memberikan kesempatan untuk hawa nafsunya dan untuk syaitan untuk merayu dan memuji, sehingga memuji amal perbuatan baiknya. Jadi selalu introspeksi, muhasabah selama 40 kali satu hari. Masya Allah. Akan tetapi beda dengan orang yang murai. Orang yang ria, dia tidak akan muhasabah seperti itu. Yazbut ala halatin wahidah arba'ina sana. Selama 40 tahun pun dia tidak akan introspeksi, tidak akan muhasabah dengan amal yang dia perbuat. Karena seperti itu saja sudah. Karena menganggap dirinya itu baik, menganggap dirinya itu sempurna, menganggap dirinya itu benar, menganggap dirinya itu ikhlas, menganggap dirinya itu jujur. Jadi dia tidak pernah yang namanya introspeksi, muhasabah apa yang telah dilakukan. Itulah perbedaan antara orang yang jujur sama orang yang ria. Kalau orang jujur, setiap harinya dia muhasabah selama 40 kali. Tapi kalau orang yang murai, orang yang ria, selama 40 tahun pun dia tidak akan muhasabah. Tidak akan adanya introspeksi atas amal yang dia perbuat. Masya Allah. Dan yang dinamakan jujur, ya, maknahu anna sadiq yaduru ma'al haq kaifa kana. Orang yang jujur ini dia akan selalu bersama yang benar, bersama suatu yang hak. Kaifa kana, dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, dia akan selalu bersama kebenaran, bersama yang hak. Fa idza ra'al fadla syar'i fi amrin amila bih. Dan orang yang jujur ini, kalau dia melihat keutamaan dalam suatu amal perbuatan asy-syar'i yang memang itu dianjurkan oleh syariat, fi amrin dalam suatu perkara amila bihi, dia akan melakukannya. Wa in khalafa ma kanat alaihi adatuhu, walaupun dia bertentangan dengan kebiasaannya, walaupun dia tidak sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ada suatu perkara yang perkara itu dianjurkan oleh syariat dan perkara itu afdal, lebih utama, dia akan langsung mengerjakan keutamaan itu, walaupun tidak sesuai dengan kebiasaannya. Karena selalu hatinya cenderung untuk melakukan suatu yang afdal dan sesuai dengan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza urida ahammu minhu fi syar'i wa la yumkinul jam'u bainahuma intagala ilal afdal. Dan orang yang jujur ini, kalau diajukan suatu perkara yang perkara itu sesuai dengan syariat, maka orang yang jujur ini dia akan memilih mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, mana yang lebih dianjurkan oleh syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yazal hakadha
Wa rubbama kana fil yaumil wahid ala mi'ati hal. Masya Allah. Dia tidak memperdulikannya, selalu seperti itu. Walaupun satu hari dia berpindah keadaannya 100 kali. Kalau ada misalkan dia melakukan suatu kebaikan dan dia melihat ada lagi yang lebih baik dari itu, dia akan melakukannya. Karena itu merupakan suatu anjuran daripada syariat dan lebih afdal, dia akan lakukan. Terus begitu dia mengerjakan, ada lagi melihat dianjurkan lagi oleh syariat yang lebih afdal lagi, dia akan lakukan. Sampai 100 kali pun dia akan melakukannya kalau memang itu sesuai dengan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang murai, orang yang riya, fayalzam halatan wahidah, dia akan melazimi satu keadaan. Bihaitsu law urida lahu amrun muhim yurajjihu syar'u 'alaiha fi ba'dil ahwal lam ya'ti bihadzal muhim. Masya Allah. Jauh perbedaannya, sangat jauh. Kalau orang yang riya, kalau misalkan dia ajukan dua perkara, yang mana satu perkara ini lebih dianjurkan oleh syariat, lebih dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap dia akan melakukan perkara yang biasa dia lakukan. Walaupun syariat sudah mengutamakan satu perkara yang lain, lebih dianjurkan perkara itu, tapi dia tetap akan melakukan kebiasaan yang dia lakukan. Dia tidak akan berpindah kepada perkara yang diutamakan oleh syariat. Masya Allah. Bal yuhafid ala halatihi li'annahu yura'i bi'ibadatihi wa halihi al-makhlugin. Karena apa? Karena disebabkan dia ingin dilihat oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakhafu minat taghayyur dhahaba mahabbatihim iya fayuhafid ala baqaiha. Karena dia takut akan hilangnya rasa cintanya manusia kepada dirinya. Karena dia ingin dicintai oleh orang. Karena dia ingin dicintai oleh pasukannya. Karena dia ingin dicintai oleh kelompoknya. Karena dia takut hilangnya mahabbah mereka kepada dirinya, maka dia akan selalu mempertahankan itu. Nah, beda dengan orang yang jujur. Kalau orang yang jujur begitu melihat syariat menekankan untuk melakukan yang lebih afdol, dia akan pindah. Dia akan melakukan yang lebih afdol. Masya Allah, sangat beda, sangat jauh perbedaan antara orang yang jujur dan juga orang yang riya. Masya Allah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wasidqu darajat. Dan adapun sifat jujur ini punya derajat yang banyak. Al-ula, yang pertama adalah sidqul lisan. Jujur lisannya. Dia harus menjaga lafadznya atau menjaga kalimat yang keluar dari mulutnya. Fala yatakallam illa bisidq, dan dia tidak berbicara kecuali dengan jujur. Itu pertama, sidqul lisan. Yang kedua adalah as-sidqu fi niyyah wal iradah. Jujur di dalam keinginannya dan niatnya. Wa yarja' dzalika ila al-ikhlas. Harus ikhlas. Apa sih? Wa huwa an la yakuna lahu ba'ithun fil harakat was sakanat illa lillahi ta'ala. Yang mendorong dirinya untuk bergerak dan diam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah. Jadi gerakannya, diamnya, tertawanya, senyumnya
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fa in ma zajahu syaubun min hududin nafsi batala sidqun niyah. Kalau sudah tercampur dengan sesuatu keinginan-keinginan hawa nafsu, maka batala sidqun niyah. Hilang sudah kejujurannya, sudah tidak ada. Karena dia tidak ikhlas dan dia tidak jujur di dalam niat dan keinginannya. Yang ketiga adalah as-salisa sidqul azam. Jujur tekadnya, jujur kemauannya. Was-sadiqu fihi huwa alladhi tusadiq azimatuhu fil khairati kulliha quwwatan tammatan laysa fiha mailun wala dhu'fun wala taraddudun. Jadi orang yang jujur ini yang selalu jujur keinginannya, tekadnya di dalam melakukan suatu kebaikan. Tekad betul-betul ingin selalu melakukan semua kebaikan. Tidak ada condong sama sekali dengan suatu yang buruk. Tidak ada satu condong pun dengan suatu maksiat. Tidak ada condong pun kepada suatu yang mungkar. Wala dhu'fun, dan tidak ada sama sekali lemah untuk melakukan kebaikan itu. Betul-betul kuat ingin melakukan kebaikan. Tidak ada kelemahan sama sekali dalam tekadnya. Yang ketiga adalah wala taraddudun, dan juga tidak ada yang namanya keraguan. Setengah-setengah tidak ada. Tekad betul 100% untuk melakukan semua kebaikan. Masya Allah. Itu namanya sidqul azam yang ketiga. Bal tashkhu nafsuhu abadan bil azmi al-musammim al-hazim al khairat. Contohnya, in razaqani Allahu malan tasaddaqtu bi syatrihi. Kalau seandainya Allah memberikan aku rezeki, harta, saya akan mensedekahkan separuhnya. Wa in a'tani Allah wilayatan adaltu fiha. Kalau misalkan saya diberikan jabatan, kedudukan, maka saya akan gunakan jabatan itu dengan seadil-adilnya. Itu namanya sidqul azam. Walam a'sillaha ta'ala bidzulmin, dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah dengan kezaliman. Wa mailun ila khalqin, dan condong untuk dipuji sama makhluk. Dan dia tidak ada sama sekali keinginan ingin dipuji oleh makhluk, oleh manusia. Fasidqu hadhil azimah wa sakha'u nafsihi bima nawa. Maka kejujuran yang hadhil azimah ini tekad, huwa sakha'u nafsihi, dermawan jiwanya, bima nawa, dengan apa yang dia niati. Masya Allah. Itu yang ketiga. Warabi'ah, yang keempat adalah as-sidqu fil wafa bil azam. Jujur dalam melaksanakan tekadnya itu tadi. Jujur untuk melaksanakan, menepati keinginan tekadnya tadi. Karena apa? Fa inna nafsa qatashu bil azam fil hal idla masyaqqata fil wa'd wal azam wal ma'una fihi khafifah. Masyaallah. Fa idza haqqatil haqa'iq wa hasalat tamakkun wa hajatis syahwat lam yattafiqil wafa bil azam wa hadza yudadu sidqa fihi fafham. Yang keempat ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang betul-betul jujur, dia harus melaksanakan tekadnya. Karena apa? Karena kadang yang namanya nafsu di saat itu bisa saja dia tekad, ya Allah, seandainya dia ada orang doa, ya Allah, kalau seandainya saya diberi harta, saya akan berikan separuh hartanya untuk orang-orang fakir miskin.
Ya Allah, kalau seandainya aku diberikan jabatan, niscaya aku akan melaksanakan dengan seadil-adilnya dan tidak ada keinginan untuk dipuji sama makhluk. Kadang di saat itu saja bisa saja nafsu itu, hawa nafsunya mendorong ketika apa yang dia inginkan itu terjadi pada dirinya atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja di saat itu dia tidak jujur dalam melaksanakan atau menepati tekadnya atau doanya tadi. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya memuji orang-orang yang mukmin. Para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Rijalun, orang-orang mukmin, sadaqu ma ahadullah alaih, yang jujur apa yang dia pernah janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahba, dan dari mereka orang yang sudah melaksanakan hajatnya, artinya sudah terlaksana keinginannya. Begitu Allah berikan kesempatan para sahabat-sahabat, mereka telah melaksanakan, menunaikan janjinya. Wa minhum man yantadir, dan dari mereka masih menunggu karena Allah belum ijabah doanya, belum ijabah keinginannya. Wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Masya Allah. Jadi keinginan para sahabat, kalau seandainya Allah, kalau misalkan diberikan kekayaan, sungguh aku akan memberikan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk jihad bersama Nabi, saya niscaya akan jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kesempatan itu tiba kepada mereka, mereka menunaikan janjinya. Masya Allah. Wa faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir. Dan dari mereka ada yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari mereka pun ada yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka, kalau seandainya Allah berikan kesempatan kepada mereka, niscaya mereka akan menunaikan janjinya. Masya Allah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Yang kelima adalah as-sidqu fil a'mal, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. As-sidqu fil a'mal wa huwa an yajtahida hatta la tadulla a'maluhu adh-dhahirah ala amrin fi batinihi la yattasif huwa bihi. Jadi orang yang jujur dalam perbuatannya, apa yang dia tampakkan kepada manusia sesuai dengan isi batinnya. Apa yang dilihat oleh orang lain sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Contohnya, faman waqafa ala hayatil khusyu' fi salatihi li'annahu yura'i ghairahu walakinnahu fil batin qa'imun fis suqi baina yadi syahwah min syahwatihi fahuwa kadhibun bilisanil hal fi amalihi ghairu sadiqin fihi. Masya Allah. Ada orang misalkan ketika melaksanakan sholat khusyuk, secara zahir orang menganggapnya ya khusyuk, betul-betul khusyuk. Akan tetapi dia menyimpan pikiran atau di dalam hatinya syahwat-syahwat duniawi. Kadang ada orang sholat khusyuk dan orang melihatnya khusyuk, Masya Allah. Tapi pikirannya ada di pasarnya, pikirannya ada di dapurnya, pikirannya ada di mana-mana. Ada yang di kerjaannya, pikirannya ada di proyeknya, pikirannya ada di kerjaannya, syugulannya, kantornya. Nah,
Orang yang seperti ini, Masya Allah, memang susah, gak mudah. Orang yang seperti ini, maka dia bukanlah termasuk orang-orang yang as-sadiqin. Bukan orang-orang sadiqin. Karena orang-orang yang sadiq, orang-orang yang jujur dalam perbuatannya, apa yang terlihat, apa yang nampak sesuai dengan batinnya, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan isi hatinya. Masya Allah. Makanya ada doa, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah yang tersembunyi dalam diriku lebih baik dari apa yang terlihat daripadaku. Waj'al alaniyati salihah, dan juga jadikanlah yang nampak pada manusia ini, yang nampak daripadaku ini salihah, yang baik. Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kejujuran, memberikan kepada kita as-sidq. Dan juga jangan lupa, agar supaya kita termasuk orang-orang yang jujur, maka kita harus taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as-sadiqin. Selalulah kalian bersama orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Alhamdulillahi rabbil alamin.